sini saya dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mikrotik dasar. Apa sih mikrotik itu? Mikrotik itu sebenarnya sebuah perusahaan yang fokusnya untuk buat alat jaringan seperti wireless, access point, switch, router, dan lain-lain. Mikrotik juga ada hardware dan software. Contoh softwarenya yaitu Mikrotik OS. Bisa diinstal di server, VirtualBox, dan macam-macam. Nah, kalau teman-teman gak mau repot, bisa beli aja hardwarenya seperti router board. Ini guys foto router boardnya. Kalau softwarenya disebut router OS, kalau hardwarenya disebut router board. Kantor pusatnya yaitu di Riga, Latvia, Eropa Utara. Founder Mikrotik yaitu John Trulli dan Arnis Reknis. Website Mikrotik yaitu salah satunya ya mikrotik.com. Di situ teman-teman bisa download VirtualBox, Winbox, bisa di situ ya teman-teman. Ada juga website-website lainnya. Selanjutnya, timeline Mikrotik. Di sini Mikrotik ditemukan pertama kali atau asal muasalnya pada tahun 1996. Tapi pada tahun 1997 mereka lebih fokus pada software dulu. Selanjutnya pada tahun 2022 munculnya router board yang tadi ya teman-teman. Dari sini mulai berkembang router-router lainnya. Ada sebagai gateway, access point, dan lain-lain. Mikrotik itu ada acara ngumpul-ngumpul atau disebut meet and greet ya lah. Asal muasalnya di 2026 dari seluruh negara kita yang paling banyak. Bisa ada ribuan orang loh yang datang. Jadi pada 2015 MUM atau Mikrotik User Meeting terbesar di Indonesia. Di acara itu membahas tentang fitur-fitur terbaru tentang Mikrotik dan bisa asah skill juga. Selanjutnya sertifikasi Mikrotik. Jadi kayak yang kalian tahu, Mikrotik itu ada banyak untuk pembelajarannya. Sertifikatnya yaitu ini. Yang pertama ada MTCNA. Nah, di MTCNA belajar mengenali Mikrotik seperti firewall, wireless, DHCP, dan banyak ya teman-teman. Yang kedua ada MTCRE. Ini fokusnya ke routing, ada static routing, ada dynamic routing, ada OSPF, dan VLAN. Yang ketiga ada MTCTCE. Bahasa apa sih MTCTCE itu? Dia itu fokusnya bagaimana kita memanage traffic, misalnya seperti di kantor. Keempat ada MTCSE. Fokusnya ke security. Terus ada MTCIV versus V6. Yang selanjutnya ada MTCUME. Bahas tentang manajemen penggunaan dan sistem autentifikasi. Selanjutnya ada MTCWE. Bahas wireless indoor lah. MTCWE bahas wireless yang outdoornya. Dan yang terakhir MTCINE. Fokusnya terhadap perancangan pengelolaan pemecahan massal jaringan skala besar, khususnya penguasaan protokol routing seperti BGP. Masa berlaku sertifikat yaitu hanya 3 tahun saja. Kalau sudah 3 tahun harus perpanjang lagi. Caranya kalian ikut ujian lagi. Selanjutnya ada Mikrotik OS. Jadi yang perlu diingat, Mikrotik itu ada dua, ada router OS dan router board. Nah, kalau router OS ini bentuknya OS kayak Windows, bentuknya OS, jadi bisa diinstal di multi platform. Jadi bisa diinstal di PC, di server, di virtualisasi, di VirtualBox, dan macam-macam. Sama kayak Mikrotik. Mikrotik juga bisa diinstal di mana-mana. Di mana-mana. Terus dan dia itu standalone OS-nya, basicnya Linux kernel 3.3.5. Kenapa harus diinstal di PC? Karena kita bisa custom, misalnya prosesornya kalau ada problem, kena petir, ya udah kita benerin yang rusaknya aja, selesai, gak usah ganti semua. Kalau di router board kena petir rusak semua, jadi lebih baik kita install di PC. Selanjutnya tentang router OS future atau network future ya.
Di sini saya akan membahas fitur-fitur apa saja yang membuat mikrotik banyak digemari di Indonesia. Kebanyakan orang mikirnya mikrotik ini hanya router OS biasa aja, padahal fiturnya nggak cuma sebagai router aja, yaitu pertama support untuk wireless network, yang kedua bisa jadi routing, yaitu RIP, OSPF, BGP, dan lain-lain. Yang ketiga bisa menjadi firewall atau NAT. Yang keempat bisa menjadi QoS bandwidth. Yang kelima bisa menjadi point-to-point tunneling. Yang keenam bisa menjadi user management. Yang ketiga bisa menjadi tools. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.